Halo, perkenalkan nama saya Misbah Hanif dan pada video ini saya akan merangkum sebuah film dari The Unkin 2021. Film ini menceritakan tentang sebuah enam remaja yang sedang menikmati liburannya di sebuah rumah yang sudah tak lama dihuni ataupun ditinggalkan oleh pemiliknya. Kengerian pun terjadi di rumah ini. Seperti apa kisahnya? Silahkan tonton saja videonya, dan jika kalian suka bisa untuk like video ini nantinya, dan langsung saja kita ke rangkuman atau videonya. Pada awal film kita diperlihatkan seorang sosok yang seperti sedang melakukan ritual satanisme di tengah hutan dengan petir yang sangat menggelegar. Kemudian scene berpindah ke rumah besar yang ada di tengah hutan, dan sosok yang kita ketahui pada di awal film tadi itu pun mendatangi rumah tersebut. Sosok tadi mendatangi kamar di rumah itu satu persatu, dan ada seorang wanita yang ada di kamar itu pun terbangun ketika mendengar sesuatu yang menghampirinya. Namun ayah dari keluarga itu terbangun dan merasakan hal yang aneh yang terjadi ada di rumahnya dan segera untuk mengeceknya. Sosok yang tadi seperti sedang memakan wanita itu pun dilihat oleh dua orang anak yang tidak jauh dari tempat tidurnya. Dan karena sosok tersebut melihatnya, dia langsung menghampirinya dan langsung menebaskan celurit yang dia bawa tadi kepada dua orang anak tersebut. Ayahnya yang mengetahui ada bekas darah di lantai itu pun langsung mencari keberadaan dari istri dan kedua anak-anaknya yang di tengah hutan. Mengetahui anak dan istrinya diculik, ayahnya itu pun sangat marah dan langsung adu mekanik dengan sosok tadi hingga sosok itu tertancap di pohon. Setelah dirasa menang, ayahnya pun membawa pulang istrinya yang sudah tewas itu untuk dibakar. Dan film The Unkin pun baru dimulai. Scene berganti ke sebuah kota Miami yang ada pada Italia, dan ada satu pemuda yang sedang menunggu teman-temannya yang baru sampai pada bandara itu. Pemuda-pemuda itu nampaknya sedang akan berliburan untuk 2 minggu ke depannya, dan tanpa disangka tujuan mereka adalah ke tempat rumah yang ada pada awal film tadi. Setelah sampai di rumah itu pun mereka langsung bergegas untuk meletakkan barang-barang yang mereka bawa ke dalam rumah itu agar mereka bisa langsung istirahat. Pemuda ini bernama Chris yang sedang diam berdiri melihat sekitar lingkungan di depan itu pun tiba-tiba dikejutkan sosok penunggu rumah tersebut. Sontak Chris langsung lari untuk mengecek ke dalam, namun setelah dicek ternyata sosok itu pun sudah pergi. Kita kembali ke satu cewek yang bernama Slay yang sedang sendirian menatap sebuah foto, dan si Nick pun datang menghampirinya untuk membujuk agar bergabung ke dalam pesta mininya itu. Ashley pun yang sedang tertidur tanpa sengaja terbangunkan oleh sesuatu. Dia pun bangun dan segera untuk mengeceknya, dan tanpa diduga dia melihat sosok dua anak yang sedang berlarian. Sosok dua anak itu adalah arwah daripada si Nawal tadi. Si Ashley yang penasaran pun mengikuti kedua orang anak tersebut tadi hingga masuk ke dalam ruangan, dan tiba-tiba ternyata itu hanyalah mimpi Ashley saja yang dipengaruhi dari pesta bir malam tadi. Hari pun berganti. Si Nick merasakan sakit karena efek semalamnya terlalu berlebihan dalam meminum bir, dan dia pun diberi obat oleh Chris agar bisa lebih baikan. Kita kembali lagi ke Ashley. Dia yang sedang penasaran dengan isi rumah itu pun mencoba untuk menyusuri lagi ruangan yang belum pernah ia lihat. Tiba pada ruangan manekin, tiba-tiba patung yang ada di belakangnya pun bergerak, dan sontak langsung membuat si Ashley pun kaget. Si Nick yang mendengar kejadian itu pun langsung menghampirinya. Ashley bercerita kalau dia melihat sosok yang menyeramkan pada ruangan manekin tadi. Kita kembali ke para remaja tiga ini yang sedang berusaha untuk menghidupkan mobilnya yang mati agar bisa menyala. Dikarenakan mereka tidak punya persediaan makanan lantaran jika berjalan kaki harus melewati hutan yang sangat luas. Chris yang mempunyai ide itu pun menyuruh Ashley dan Valerie agar mencari makanan yang mungkin ada pada di bawah ruangan rumah itu. Ashley pun setuju. Kita pindah lagi ke Mark yang masuk ke sebuah ruangan yang belum pernah ia masuki di sana. Di sana, si Mark menemukan lukisan pada selembar kertas dan buku yang menurut dia cukup aneh. Sontak Mark pun langsung memberikan lembaran gambar dan buku tadi itu pun kepada teman-temannya. Chris yang mengetahui cerita di balik itu pun langsung menceritakan kepada teman-temannya bahwa dulu pernah terjadi pembantaian pada rumah ini.
Mark yang melihat ada peta pada selembaran kertas tadi itu pun berniat untuk mencari tahu apa yang ada di peta tersebut. Tanpa lama-lama, Mark dan Jody pun langsung melakukan pencarian pada tempat yang ada pada peta tadi. Mereka pun berdua menyusuri ruangan bawah tanah yang gelap dan nampaknya sudah tidak pernah lagi tersentuh oleh orang-orang yang terakhir pernah tinggal di sana. Dirasa mereka sudah pada tempat yang ada pada peta itu, si Jody dan Mark melihat bekas sabu bakaran yang ada pada scene awal tadi. Tidak sengaja tangan Jody pun menyentuh bekas sabu itu dan tiba-tiba jarinya mengeluarkan darah. Dan beberapa detik kemudian si Jody pun langsung menghilang. Mark yang mengetahui hal tersebut langsung mencari si Jody yang hilang entah kemana. Setelah lama mencari, Mark pun menemukan Jody dalam perilaku yang aneh. Dan tiba-tiba si Mark menyadari bahwa itu bukan Jody lagi. Scene berpindah kepada Valerie yang sedang tertidur sendirian itu pun terbangun lantaran berasa seperti ada yang mendekati dirinya. Dia mengira bahwa Mark lah yang menghampirinya. Tanpa diduga, tiba-tiba kita berpindah kepada Ashley yang sedang tertidur dan tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya karena merasakan hal yang aneh ada di rumah ini dan langsung segera untuk mengeceknya. Tiba-tiba Jody yang ada di belakang Ashley pun langsung mengejar Ashley. Beruntungnya si Ashley bertemu dengan si Mark dan mereka pun langsung lari untuk mencari tempat persembunyian. Nick yang sedang tertidur itu pun tiba-tiba terbangun dan mengira bahwa di sebelahnya itu Ashley. Tanpa disangka tiba-tiba si Chris yang banyak mencoba untuk menghubungi kantor polisi untuk meminta bantuan. Namun sayangnya tidak ada sinyal pada daerah itu. Polisi pun keheranan dan meminta rekannya untuk melacak panggilan terakhir dari si Chris. Mark yang merasa bersalah itu memutuskan untuk mengecek keadaan si Nick yang ia kira masih tertidur di ruangan di atas. Mark yang melihat keadaan Nick yang sedang diisap darahnya oleh sosok mengerikan itu pun kaget dan sontak langsung menghajarnya. Dirasa sosok tadi menghilang, Mark pun menghampiri si Nick dan tiba-tiba sosok itu pun muncul kembali lagi di belakang Mark dan Mark pun ikut menghilang. Kembali lagi ke Chris dan Ashley yang sedang mencari buku tadi agar bisa menemukan jawaban yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah ini. Ashley menemukan buku tersebut, namun tiba-tiba buku itu pun diambil oleh sosok tadi dan mereka pun gagal mendapatkannya. Si Ashley tiba-tiba kehilangan Chris dan terpisah darinya. Chris yang mengetahui dia sendirian dan Ashley terpisah darinya, Chris mencoba berhenti dan kemudian sosok tadi itu pun mengincar Chris yang sedang sendirian dan tiba-tiba Chris terseret ke dalam jurang oleh sosok tadi. Tak lama Ashley yang tiba-tiba menemukan Chris yang terikat pohon dan segera mengeceknya. Dan alangkah terkejutnya mengetahui Chris yang sudah tewas dan Ashley pun menemukan keadaan teman-teman yang sama terikat dalam keadaan tewas. Dirasa tidak kuat, Ashley pun pingsan. Namun semua dari awal itu hanyalah mimpi Ashley saja dikarenakan dia sangat suka menonton film horor hingga terbawa ke dalam mimpinya. Ashley yang terbangun dari mimpinya itu pun keheranan dan segera mengecek keluar kamar. Dan ya, ternyata si Nick baik-baik saja dan dia memutuskan untuk mandi agar badannya segar kembali. Setelah mandi, Ashley pun seperti merasakan aneh pada sebuah peti yang ada pada kamarnya. Ketika dibuka, ternyata isi peti tersebut adalah boneka yang ada pada mimpinya tadi. Kemudian scene berpindah lagi ke mimpi Ashley yang sudah terikat di pohon dan tiba-tiba sosok itu pun dan ya, Ashley pun tewas di tangan sosok itu. Kembali ke polisi yang melacak panggilan tadi itu pun masuk ke dalam rumah itu bersama teman poluannya. Polisi mengecek keadaan rumah tersebut dan menemukan bekas darah yang berceceran. Dan tak lama kemudian si polisi itu pun merasakan hal aneh kepada temannya itu dan tiba-tiba film pun selesai. Sangat membingungkan bukan? Apakah semua itu hanyalah mimpi Ashley saja dikarenakan dia sering menonton film horor? Namun pada scene terakhir kita kembali lagi ke dalam mimpinya dan mendapati Ashley yang sudah terikat pada pohon dan orang polisi tadi yang dihubungi si Chris itu pun seperti join pada mimpi Ashley. Ya, saya tidak tahu bagaimana pendapat kalian.
Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like saja, dan jika merasa kurang dalam penyampaiannya mohon dimaklumi. Cukup segini saja pembahasan film The Unkin 2021. Jika ada film menarik lainnya untuk dibahas silahkan komentar saja di bawah, dan saya mengucapkan terima kasih.